Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farah Fadila Ridana dan saya di sini untuk menyelesaikan tugas basis data untuk pertemuan ke-12 yaitu terkait dengan pembuatan 2 user, lalu juga set password untuk usernya, grant atau revoke aksesnya, lalu membuat user manajemennya seperti transaction, rollback, save points, dan lock table. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah masuk ke aplikasi MySQL Workbench ini sendiri, lalu seperti biasa kita klik database, lalu connect to database, lalu pilih yang lokal, lalu klik OK. Lalu setelah itu kita isi dengan password yang kita pilih saat awal pendownloadan MySQL ini sendiri. Nah, lalu setelah itu kita bisa nih masuk ke laman pengolahan. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita pilih dulu nih, kita mau pakai database yang mana. Misalkan di sini saya coba pakai database produk. Nah, itu berarti kita harus menggunakan use product, biar hanya dari database produk ini aja yang kita gunain untuk di SQL file 8 ini. Nah, lalu kita klik Ctrl Enter. Nah, setelah selesai ini, lalu kita buat nih usernya dengan cara create user. Nah, lalu kita pilih, misalkan kita mau kasih nama usernya nih apa. Misalkan saya di sini kasih namanya pagi at localhost. Di sini seharusnya ada tanda petik. Lalu kita kasih tanda titik koma. Lalu setelah itu kita set nih passwordnya. Misalkan set passwordnya untuk si pagi at localhost ini kita pilih apa. Misalkan saya mau pilih yang simple aja, yaitu pakai XYZ. Nah, lalu dikasih tanda petik, lalu kita kasih titik koma lagi. Lalu setelah itu kita buat create user yang kedua. Misalkan kita kasih namanya dia tuh malam, lalu tanda @ lalu kita tulis localhost. Nah, lalu kita juga set password nih. Misalkan passwordnya disamain aja biar nanti ngisinya juga nggak ribet. XYZ juga. Terus kita kasih tutup petiknya, lalu titik koma lagi. Nah, lalu setelah selesai ini kita Ctrl Enter. Kita Ctrl Enter dulu yang ini. Nah, setelah itu ininya baru di Ctrl Enter. Nah, baru bisa. Yang tadi sebelumnya kan belum bisa. Lalu Ctrl Enter yang create user lagi, lalu Ctrl Enter di sini. Nah, lalu setelah ini kita penggunaan grant. Nah, grant ini sendiri digunakan untuk mengizinkan seorang user mengakses tabel dalam database tertentu. Nah, contoh klausa grant itu seperti ini. Kita klik grant, kita ketik grant, lalu insert. Misalkan kita pilih mau kasih aksesnya tuh untuk apa aja, yaitu delete on dari database yang kita mau, yaitu produk. Lalu kita kasih titik, tanda bintang. Tuh, misalkan kita pilih ini tuh untuk pagi localhost. Nah, lalu kita kasih titik koma. Kita klik aja Ctrl Enter. Nah, dia udah centang. Lalu setelah itu kita coba grant lagi untuk yang user yang kedua. Nah, untuk yang di sini kita nih fungsinya kita tambahin nih, ada fungsi select-nya, yaitu select, terus baru kita pakai delete on produk juga, karena kita masih menggunakan database produk, lalu titik tanda bintang, itu juga
Terus kita pakai ini yang malam localhost. Nah, titik koma juga. Nah, lalu kita klik Ctrl Enter. Lalu yang ini kita juga klik Ctrl Enter. Nah, setelah itu kita setelah pemberian grant access-nya, selanjutnya kita pakai revoke. Nah, revoke ini sendiri adalah digunakan untuk mencabut hak akses seorang user yang mengakses tabel dalam database tertentu. Nah, pencabutan hak ini disebut dengan revoke. Nah, penggunaan revoke nih seperti ini. Misalkan kita pilih revoke, select on, sebenarnya mirip-mirip juga penggunaannya dengan grant juga. Produk, lalu ini kan kita mau pencabutan haknya nih, jadi kita from. Nah, kita di sini misalkan kita pakai yang kedua nih, karena dia kan fungsinya ada banyak nih, ada select juga, delete juga. Nah, jadi ini kita hapus yang fungsi selectnya dia, lalu titik koma, lalu Ctrl Enter. Nah, lalu selanjutnya kita akan menggunakan user management. Nah, user management ini ada transaction, lalu ada rollback, save point, lalu lock table juga ada. Nah, jadi untuk menggunakan user management ini, kita pakai CMD aja, yaitu command prompt. Nah, di sini kita menggunakan pad agar kita bisa mengakses MySQL-nya di command prompt, lalu klik enter. Lalu setelah itu kita tulis MySQL, lalu root, di mana rootnya ini ada di sini nih, yaitu localhost asli dari si MySQL Workbench ini sendiri, yaitu root. Nah, lalu P ini adalah passwordnya. Nah, password yang saat awal pendownloadan MySQL ini sendiri. Nah, udah selesai seperti ini. Lalu kita gunakan use produk, yaitu di mana produknya ini jadi database-nya. Nah, lalu setelah selesai penggunaan use product ini, kita start transaction-nya. Nah, di mana transaction ini sendiri itu adalah fitur DBMS yang memungkinkan beberapa perintah dianggap menjadi sebuah kesatuan perintah. Misalkan nih, ada satu perintah yang gagal, maka perintah sebelumnya akan dibatalkan juga. Untuk selanjutnya kita itu pakai rollback. Nah, misalkan kita inginnya di sini tuh menggunakan table vendors. Nah, maka kita cek dulu nih table vendors-nya terlebih dahulu. Nah, di sini table vendors-nya masih lengkap. Nah, lalu di table vendors-nya ini misalkan ada yang kita tambahin dulu biar kita rollback, di mana rollback ini sendiri itu maksudnya kita kembali ke tabel semulanya. Misalkan saya tambahkan seperti ini. Nah, misalkan kita insert into vendors value-nya, nilainya misalnya asal aja gitu. Misalkan kita ganti 2 ini jadi 1. Nah, di sini udah kita klik enter aja. Nah, lalu setelah selesai itu kita cek lagi apakah dia sudah masuk ke dalam tabelnya atau belum. Nah, ini dia sudah masuk ya, ada 1, A, B, dan lain sebagainya. Lalu setelah itu kita coba pakai rollback. Nah, lalu kita klik select lagi, select from vendors. Nah, ini tuh sudah kehapus ya. Nah, sebenarnya rollback ini sendiri banyak digunakan untuk kembali ke tabel semula yang misalkan kita udah keburu ketulis banyak, misalkan udah fan ID-nya yang kita tambahin misalnya udah 10 gitu. Kan kalau pakai delete kan ribet gitu. Jadi kita pakai rollback aja biar kembali ke tabel semula. Nah, lalu setelah selesai transaksi ini kita menggunakan commit untuk menyelesaikannya. Nah, udah selesai. Nah, lalu kita pakai selanjutnya kita menggunakan save point. Nah, save point ini misalkan ada hubungannya juga nih dengan rollback. Misalkan kita buat start transaction lagi.
Nah, ini udah bisa ya start transaction-nya. Lalu kita insert langsung aja kayak sebelumnya. Nah, ini udah ke start, lalu kita select lagi. Select from vendors. Nah, ini udah ketambah lagi. Lalu di sini kita buat save point-nya nih, biar yang nilai 1, A, B, dan lainnya ini tetap kesimpan. Cara buatnya tuh langsung save point, langsung ketik aja save point. Lalu kita kasih nama, misalkan save point-nya S1, lalu titik koma, enter. Nah, lalu setelah selesai itu kita tambahin nih, insert into yang barunya lagi. Misalkan kita ganti angka 1-nya tuh jadi 2. Karena kan yang fan ID ini dia tuh jadi primary key ya sebelumnya. Jadi kita enter lagi. Nah, ini sudah kita cek lagi, select from vendors. Nah, ini udah ada nih, ada fan ID-nya 1 sama fan ID-nya 2. Nah, lalu setelah itu kita ketik callback to save point S1. Nah, kita cek lagi nih apakah bener gak nih kalau duanya ini emang udah kehapus. Nah, ini aturan sih sudah kehapus ya. Select from vendors. Nah, itu sudah kehapus, tapi yang fan ID-nya 1 nih nggak kehapus karena dia udah disimpan nih di dalam save point 1-nya. Nah, tapi kalau kita mau hapus lagi ya kita tinggal tulis callback aja langsung. Callback. Nah, lalu kita ketik lagi select from vendors. Nah, maka kembali seperti semula lagi, nggak ada fan ID 1 ataupun fan ID 2. Nah, lalu selanjutnya kita akan mengenai tentang log table. Ini sebelumnya kita commit terlebih dahulu. Lalu selanjutnya kita akan mengenai log table ya. Nah, di sini kita kan sudah menggunakan start transaction, lalu juga kita udah menggunakan callback dan juga save point, lalu tinggal log table. Nah, itu kita langsung tulis aja, misalkan log tables. Misalkan yang pengen kita kunci tuh di tabel vendors-nya aja gitu. Nah, ini udah klik OK. Nah, lalu setelah selesai itu, untuk mengeceknya dia ini udah benar-benar kekunci atau belumnya tuh bagaimana? Nah, caranya ini misalkan kita buat comment form baru. Misalkan contohnya di sini kita giniin aja. Lalu kita klik comment form yang baru. Nah, di sini kita menggunakan pad juga sama seperti sebelumnya. Nah, ini kita tinggal klik enter. Lalu kita pakai ketik seperti sebelumnya, yaitu MySQL. Nah, tapi di sini kita nggak pakai yang root, kita pakai yang sebelumnya kita udah buat nih, usernya nih. Misalkan kita pakai malam localhost. Nah, kita tinggal klik aja malam P. Nah, passwordnya nih malam nih apa nih yang sebelumnya kita udah isi. Nah, passwordnya tuh kita pakai XYZ, langsung ketik aja XYZ. Nah, ini udah bisa nih. Terus di sini kita pengen kita menggunakan use product juga kan, karena kita pengen mencoba membuka si vendors-nya ini. Langsung kita klik aja. Sebentar sebelumnya. Nah, kita langsung klik aja use product. Nah, udah bisa. Nah, lalu kita tinggal ngecek si vendors-nya ini, select from vendors. Bisa. Nah, nggak bisa ini tandanya nih dia nih udah terkunci. Karena kita udah pakai log table vendors untuk create. Nah, kan, jadi dia sudah nggak bisa diakses lagi untuk
user-user yang lain karena dia sudah dikunci untuk pembacaan vendornya ini sendiri. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan penugasan pertemuan ke-12 basis data ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.